At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Al-Qaeda, sebuah organisasi paramiliter fundamentalis Islam yang muncul saat peperangan melawan invasi Soviet pada akhir 1980-an dan saat adanya konflik Afghanistan pada awal 1990-an. Lahirnya Al-Qaeda ini didirikan oleh seorang jutawan Saudi Osama bin Laden pada akhir 1980-an. Osama bin Laden sendiri berperan sebagai penyokong dukungan logistik dan persenjataan bagi kaum muslim saat terjadinya peperangan melawan Uni Soviet. Tujuan dari berdirinya Al-Qaeda ini adalah untuk mengurangi pengaruh serta dominasi luar terhadap kepentingan-kepentingan Islam. Nah, Al-Qaeda sendiri menjadi terkenal sejak mereka melancarkan serangannya terhadap menara kembar World Trade Center di New York pada tanggal 11 September tahun 2001. Serangan ini kemudian dikenal sebagai serangan 9/11. Tujuan diadakannya serangan ini adalah untuk membakar semangat pejuang muslim di seluruh dunia dan mengusir Amerika Serikat dari Timur Tengah serta tempat-tempat suci umat muslim lainnya. Propaganda yang dilakukan Al-Qaeda ini berfokus pada gagasan bahwa jihad adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menghancurkan setiap entitas yang berusaha untuk menghalangi jalan umat muslim. Islamic State of Iraq and Syria atau yang biasa dikenal sebagai ISIS adalah salah satu bentuk ancaman dalam keamanan dunia global. ISIS merupakan salah satu dampak dari adanya krisis politik di Timur Tengah yang biasa dikenal sebagai Arab Spring. ISIS ini merupakan kelanjutan dari Al-Qaeda yang berbasis di Irak dan merupakan bentuk tanggapan atas invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003. Tujuan diadakannya ISIS adalah untuk membentuk suatu negara yang berbasis akan Islam Sunni. ISIS percaya bahwa kehidupan masyarakat global tidak akan pernah bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh ajaran agama. Fenomena ekstremis yang disebutkan sebelumnya adalah bukti terjadinya proses atomisasi dan anomisasi global. Proses atomisasi sosial dapat digambarkan dengan munculnya kelompok-kelompok kecil yang mulai memiliki kekuatan dalam globalisasi. Sedangkan anomi sosial adalah sudut pandang dari sosiologi, di mana situasi tidak berlaku lagi peraturan dan norma-norma sehingga mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Kedua konsep tersebut dapat menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kekacauan dalam era globalisasi terjadi. Menurut Lieber, ketika persaingan budaya terjadi di mana beberapa kelompok memberikan reaksi yang berlebihan terhadap pengaruh budaya luar. Nah, dengan begitu ketika kelompok tersebut menjadi rising power yang baru, masyarakat global akan memberikan sebuah label yang menggambarkan bagaimana mereka memandang kelompok-kelompok tersebut. Hal ini dikarenakan kemunculan mereka telah mempengaruhi dinamika interaksi dalam hubungan internasional. Gerakan ekstremis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda latar belakangi oleh upaya mereka untuk mempertahankan pengaruh agama di kehidupan sosial dan politik masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka merasa terancam dengan adanya keberadaan pengaruh barat yang dibawa oleh arus globalisasi. Hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan bagian yang penting dari identitas manusia itu sendiri. Lalu proses atomisasi sosial dapat dilihat melalui aksi-aksi penyerangan yang diluncurkan oleh kelompok-kelompok tersebut yang terjadi semakin sering dan semakin intens. Dengan begitu muncullah label semacam teroris dan ekstremis. Selain itu, proses anomi sosial dapat dilihat melalui kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kekerasan yang diwajarkan tentunya menunjukkan adanya wilayah tanpa aturan. Dengan begitu, kelompok-kelompok tersebut pun dianggap sebagai satu kategori dalam teori hubungan internasional, yaitu illegitimate non-state actors.